belajar sesuatu kalau rinci, maka insya Allah hasilnya akan lebih maksimal. Sehingga ketika kita mengenal dan mengenal dengan detail, rinci, maka hasilnya akan lebih maksimal. Karena itulah ketika belajar, kalau bisa jangan nanggung, tapi belajar dengan serius, rinci, detail, agar bisa lebih maksimal dalam mendapatkan ilmu. Maka kalau mengenal haramnya riba, kita tidak hanya mengenal secara global, riba itu nggak boleh, haram. Tapi apa saja riba, nggak tahu. Nah kalau bisa, Qardul Hasan. Qardul Hasan itu berarti utang tanpa bunga. Mereka sebut dengan Qardul Hasan. Maka riba qard adalah riba yang terjadi disebabkan akad utang piutang. Karena ini umumnya terjadi di zaman jahiliyah, sehingga para ulama menyebut riba jahiliyah. Sebab umumnya yang terjadi di zaman jahiliyah adalah riba jenis ini, yaitu riba qard. Baik. Riba inilah yang diharamkan oleh Allah dan mendapatkan ancaman keras dalam Al-Quran. Karena riba ini murni kezaliman, di mana orang utang lalu nanti saat mengembalikan dia diwajibkan untuk membayar lebih. Maka kelebihan itu adalah murni kezaliman. Sing jenenge wong utang itu butuh atau tidak? Butuh tidak? Butuh. Kudune wong butuh niku ditulungi. Namanya orang butuh seharusnya diapain? Ditolong. Dipahami ini ya? Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman. Siapa yang minta kelebihan ketika ngutangi orang lain, padahal itu sudah dilarang, maka dia ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279 di halaman 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak mau meninggalkan sisa riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Ancamannya apa, Bu? Ditantang perang. Perang kok sama Tuhan, kira-kira menang nggak? Nggak mungkin. Terus gimana Pak makhluk yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Anda bisa bayangkan, ketika orang itu sedang membutuhkan pertolongan dari Allah, membutuhkan kasih sayang Allah, ampunan dari Allah, justru dia malah ditantang perang oleh Allah. Berarti berapa persen dia dapat ampunan dari Allah? Sangat kecil sekali. Itulah kondisi pemakan riba yang dia ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Monggo hati-hati bagi orang yang pernah memiliki sumber pendapatan dengan cara nganakno duit jadi bang pelecit, gitu. Dia ngasih utang 500 jadi 550. Sak yuto jadi pinten biasa nih? Sak yuto 100. Nanti kalau 2 juta jadi 2.200.000. Kemudian dia tagih setiap pekan, minta tambahan. Orang ini nek gak tobat, sesuk neng akhirat ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bareng-bareng memusuhi mereka. Karena praktek seperti ini dosa besar, tidak boleh dibiarkan, sehingga masyarakat harus disadarkan. Nah terus Pak, nek awake dhewe dadi wong butuh pripun? Terutama bagi para pedagang ya, yang butuh mendapatkan tambahan modal. Kadang rasa sabar, lalu utang bank pelecit. Karena yang paling gampang. Nek utang bank-bank yang resmi itu kan butuh syaratnya banyak. Kudu fotokopi ngene, fotokopi ngene, fotokopi ngene, engko dicek dhisik, harus ke rumah dulu,
lihat, diverifikasi, baru dikabulkan. Tapi kalau utang bank pelejit gampang, menguatkan fotokopi KTP, mungkin cukup BPKB jadi jaminan, duitnya metu. Dan bahkan kadang diiklankan. Proses mudah, 1 jam cair. Nah, nggak pakai agunan. Begitu ya. Sehingga orang dipromosi, difasilitasi, dimudahkan. Ayo utang, ayo utang. Tapi di balik itu, dia ingin mengambil keuntungan yang banyak. Orang seperti ini kalau tidak bertaubat, mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat, ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sing utang dosa boten. Sing utang niku dosa boten. Dosa boten? Hah? Wong dadi korban kok dosa? Dia termasuk berdosa. Kenapa? Karena dia memberi makan orang lain dengan riba. Sehingga dalam kerjasama ini, sing dosa tidak hanya yang memberi utang, tapi termasuk yang berutang. Makanya kudu hati-hati ya. Kudu hati-hati. Nyuwun sewu, biasane sing senengane utang bapak napa ibu? Ya? Dhisik bapak saiki ibu. Ibu-ibu seneng utang ya, Pak. 300, 500, cilik-cilik. Bapaknya melu-melu. Bapaknya malah 1 M, 2 M, tambah gede. Dalam hadis riwayat Muslim, dari sahabat Jabir bin Abdullah, radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba, wa mukilahu, wa katibahu, wa syahidai, wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Jabir, melaknat niku tegese napa, Pak? Mendoakan keburukan. Jenengan nek didongakno elek karo wong tua pripun? Wedi. Sehingga misalnya ada orang tua yang saking jengkel sama anaknya, lalu mendoakan keburukan bagi anaknya, dirungokno anaknya mendengarkan, kira-kira gimana? Dia akan ketakutan. Sampai dia minta maaf, ibu tolong jangan doakan saya dengan doa seperti itu, tinggal dak uripe, gak karuan. Itu kalau seorang manusia didoakan keburukan oleh orang tuanya. Karena dia yakin, sing jengene dongane wong tua niku mustajab. Sehingga dia takut. Coba bayangkan jika yang mendoakan seorang nabi. Doa nabi dengan doa orang tua lebih mustajab mana, Bu? Doa nabi. Lebih kuat lagi. Ada orang yang didoakan keburukan oleh Nabi SAW. Salah satu di antaranya adalah orang yang makan riba, memberi makan riba. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba, wa mukilahu, wa katibahu, wa syahidai. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba. Makan riba niku napa? Sing nampa bunga niku wau. Bank pelecit, bank titil, atau bank ribawi yang dia menerima kelebihan dari akad utang piutang. Wa mukilahu, sing ngeloloi riba, yang ngasih makan riba, yaitu nasabahnya. Utang 1 juta, bayar 1 juta 100, tambahan 100 yang dia berikan, itu berarti sama dengan apa? Memberi makan riba. Sehingga sing dosa tidak hanya yang menerima bunga, termasuk juga yang memberi bunga. Sebab dosa ini terjadi atas kerjasama akad yang dilakukan oleh mereka. Wa katibahu, sing tukang nyatet. Nyatet napa, Pak? Nyatet akad yang terjadi. Sinten niku? Notaris. Dia membuat draft akad. Sehingga dia mencatat akadnya. Wa syahidai, dan sing dadi saksi. Sing melu lungguh, melu tanda tangan, dadi saksi. Makanya kadang begini ya, ada sebagian orang yang dia itu sudah sadar riba dosa besar. Lalu ada salah satu di antara saudaranya
mau utang bank, jaminannya sertifikat tanah. Nah, piyambake tanglet, Pak Ustadz, dulur kula niku pengen utang. Jaminannya sertifikat tanah. Saya diminta tanda tangan. Karena kan anggota keluarga semuanya diminta persetujuan. Tanda tangan saudara, kakak pertama, kakak kedua, termasuk suami istri. Boleh nggak saya ikut tanda tangan? Wong aku ya ora melu utang, sing utang dulurku. Wong aku diminta tanda tangan karena ini harus persetujuan satu keluarga. Sebab ini sertifikat tanah milik keluarga. Maka kita sampaikan, Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Ini justru kesempatan bagi jenengan. Jangan mau tanda tangan biar maksiat ini tidak terjadi. Nek jenengan ikut tanda tangan, mongko maksiat ini akan terjadi. Sehingga bertahan. Wah, nek koyo ngene marono padu sak keluarga. Itulah konsekuensi ketika orang bertahan dalam kebenaran. Yang Anda alami lebih ringan daripada apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW itu dimusuhi oleh Abu Lahab. Abu Lahab niku sinten? Paman beliau. Pamannya sendiri. Ada di antara Bani Hashim yang memusuhi Nabi SAW. Sehingga sampai terjadi pecah saudara ketika Rasulullah SAW berdakwah. Demikian pula yang dialami oleh para sahabat. Ada di antara mereka yang pisah dengan istrinya, pisah dengan suaminya, ada yang rebutan anak, ada yang sampai perang keluarga, ada yang dimusuhi bapaknya, dimusuhi anaknya, karena konsekuensi ketika orang itu berpegang dengan kebenaran, terkadang dimusuhi oleh orang yang ingin melakukan kebatilan. Nek jenengan sabar, kuat-kuatan. Siapa yang lebih sabar, dia yang lebih kuat. Tapi kadang orang yang memegang kebenaran itu kan hatinya lebih lembut. Aku ra kuat nih dionek-onekno kaya ngono. Suwe-suwe nek ra kuat gelem tanda tangan. Nek jenengan gelem tanda tangan melu dosa. Kenapa? Karena ikut dalam praktek tolong-menolong untuk berbuat maksiat. Baik. Kemudian di sini ada keterangan Muhammad Al-Bukhari Al-Hanafi menjelaskan, la yaqdumu ala qabulir riba illa man ishtaddat hajatuhu. Tidak akan ada orang yang sudi membayar riba selain orang yang sedang terhimpit kebutuhan yang sangat mendesak. Sehingga seharusnya orang yang demikian dikasihani, disayangi dan ditolong. Orang semacam ini berhak untuk menerima sedekah. Kalaupun tidak diberi sedekah, paling tidak dibantu dengan dikasih utang tanpa bunga. Nek jenengan boten saged sedekah, nggih minimal diutangi, rasa njaluk tambah. Begitu ya. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW juga pernah menegaskan, riba jahiliyah tidak boleh lagi diperlakukan. Riba jahiliyah dihapus dari awal, dan pertama kali dihapus ada riba yang pernah dipraktekkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Di halaman 72 bagian akhir, Rasulullah SAW pernah bersabda, waribal jahiliyati maudu'un wa awwalu riban adauhu ribal Abbas bin Abdul Muttalib fa innahu maudu'un kulluhu. Riba jahiliyah adalah riba yang maudu', yang dihapus. Pertama kali yang aku hapus adalah riba pamannya sendiri, Abbas bin Abdul Muttalib. Karena dulu Abbas ini pernah nganakno duit, ngutangi masyarakat yang ada di sekitarnya, lalu beliau minta tambahan. Ketika ada ayat tentang haramnya riba, maka Nabi SAW mengumumkan, yang pertama kali saya hapus adalah riba pamanku, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Artinya, maksiat itu kalaupun terjadi di lingkungan keluarga, tidak boleh dibelani karena alasan keluarga. Sehingga maksiat ya maksiat. Meskipun sing ngelakoni keluarga. Mbok sing ngelakoni anak yang tercinta, atau suaminya, atau siapapun. Yang namanya maksiat
adalah maksiat, tidak boleh dibela, meskipun pelakunya adalah keluarganya sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya riba Abbas bin Abdul Muttalib aku hapus. Fa innahu maudu'un kullahu, karena semua riba itu dihapuskan. Tidak boleh lagi dipertahankan. Baik. Sekarang muncul pertanyaan. Kalau sudah terlanjur, Pak, di mana kejadiannya itu di masa silam. Lagi nek wis ndisik-ndisik pripun? Kan kita sudah utang. Sementara utang itu sudah berlalu di masa silam. Baik, kalau sudah terlanjur, maka yang perlu dilakukan adalah tobat nomor 1. Jaluk ngapura kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan di masa silam yang pernah dilakukan. Pernah praktek riba, pernah utang bank, atau ngutangi orang minta tambah. Yang kedua, jika posisi kita sebagai orang yang memberi utang, maka kita hanya boleh mendapatkan senilai yang pernah kita utangkan. Saya ulang ya. Dhisik pernah ngutangi, ada bunganya. Lalu sekarang udah tobat. Terus kita berhak untuk nagih enggak? Boleh, tapi hanya senilai berapa? Senilai yang pernah kita utangkan. Lebih dari itu hukumnya haram. Dulu pernah melakukan itu karena nggak ngerti, karena nggak tahu hukumnya. Sekarang sudah ngerti, sudah ikut kajian tentang masalah riba, maka pada saat nagih hanya boleh nagih senilai yang pernah diutangkan, tidak boleh lebih. Sudah? Yang ketiga, jika posisi kita sebagai nasabahnya. Sebagai nasabah berarti sebagai orang yang berutang. Maka perjuangan yang dilakukan adalah menawar agar tidak membayar bunga. Perjuangannya adalah menawar agar tidak membayar bunga, sehingga mau membayar pokoknya saja. Napa saged Pak dicobi mawon, nggih? Nanti minta nyuwun tolong ya, ini bayar pokoknya saja, bunganya nggak usah saya bayar. Nggak bisa Pak, sesuai perjanjian harus membayar bunga. Itu dosa besar. Nanti jenengan ditantang perang oleh Allah kalau tetap minta bunga. Maka, wahai bang pelecit, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nek dilekno kaya ngono kira-kira ditampa mboten? Hah? Aku lo itu nek sholat ning gereja ya Pak. Oh, berarti salah nih. Salah dalil. Karena kalau dipakai dalil seperti ini kan nggak nyambung. Sebab beda agama. Tapi dikasih peringatan ya. Jadi jenengan nawar, kasih peringatan. Kalau bisa bunganya dinolkan, walhamdulillah. Oke. Nah biasanya praktek di sekitar kita yang seperti ini ada di koperasi simpan pinjam. Nah, menikah harus diwaspadai ya. Simpan pinjam itu boleh atau tidak? Simpan pinjam ini kok boleh atau tidak? Boleh, asal nilainya sama. Nilai 500, balik 500. Nilai 1 juta, balik 1 juta. Kalau seperti itu, silahkan. Tapi kalau pinjam 500, nanti balik jadi 550, ini dosa besar. Dan kalau jenengan sudah terlanjur pinjam di koperasi, maka nanti silahkan menawar ke pihak koperasi, saya mau lunasi, tapi dengan syarat pokoknya saja, bunganya tidak bayar. Baik. Selanjutnya, apakah diperbolehkan bagi kita ketika bayar utang dikasih kelebihan?
apakah boleh nalikane bayar utang ngasih kelebihan? Di buku ini ada ya. Di buku ada riba ini. Di buku ada apa dengan riba? Itu ada. Tapi saya sampaikan di awal meskipun pembahasan itu ada di belakang. Jawabannya dibolehkan dengan 3 syarat. Boleh dengan 3 syarat. Satu, tidak ada kesepakatan di awal. Saya ulang ya. Pertanyaannya tadi apa? Bolehkah memberi kelebihan ketika bayar utang? Jawabannya boleh dengan 3 syarat. Nomor 1, tidak ada kesepakatan di awal. Yang kedua, bukan atas permintaan dari pihak yang memberi utang. Bukan atas permintaan dari pihak yang memberi utang. Sudah? Kalau tidak ada kesepakatan di awal, tapi pihak yang memberi utang minta, ya. Misalnya, jenengan utang 1 juta, terus baleno 1 juta. Sing ngutangi tanya, mosok kok ya rano tambahane to Mas? Mbok saidik-saidik seikhlasnya aja ndak apa-apa. Nah, ketika dia minta meskipun dengan kalimat seikhlasnya, berarti ini masuk kategori riba. Kok jenengan bayar? Oh nggih, nek ngono niki kula paringi 50, kula ikhlas. Ini riba yang ikhlas. Riba itu kalau ikhlas boleh atau tidak? Tidak boleh. Yang ketiga, tidak ada tradisi di masyarakat bahwa siapa yang bayar utang harus ngasih kelebihan. Tidak ada tradisi di masyarakat bahwa siapa yang bayar utang harus ngasih kelebihan. Kalau ada tradisi di masyarakat, hukumnya riba, meskipun tidak ada kesepakatan. Contoh, okay? Ada anggota RT yang baru, lalu ikut rapat RT. Kemudian di situ ada simpan pinjam RT. Yang baik melu utang 500, dikasihlah utang 500 selama 1 bulan. Nyicil, di bulan yang terakhir lunas. Ya. Pinten jenengan lunasi? Oh niki totale gang 100, kula nen mendet gang 100 tak balekno gang 100. Dikasih tahu sama temennya. Nek utang ya ngerti dewe. Maksudnya gimana, Pak? Ya namanya orang bayar utang ya ngerti dewe. Sing jenenge budaya utang itu seperti apa? Kowe kudu ngerti. Itu berarti tidak ada kesepakatan. Kemudian Pak RT juga nggak minta. Tapi dia beralasan dengan tradisi. Mas biasane ning kene iki nek bayar utang biasane nggih kula kandhani biasane ya nambahi. Sampeyan ya kudu ngerti dhewe. Akhirnya dia nambahi. Oh nggih, niki kula tambahi 50. 50.000 yang dia serahkan ini namanya riba ngerti dewe. Apa hukumnya? Hah? Podo ngerti ini itu haram ya. Berarti podo ngerti ini itu haram. Ini tradisi yang menyebabkan kelebihan itu jadi haram. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam niki sahabat yang dulu mantan Yahudi, mantan pendeta Yahudi. Setelah wafatnya Nabi SAW, para sahabat itu kan nyebar ke berbagai kota. Para sahabat itu nyebar ke berbagai kota. Abdullah bin Salam tinggal di sebuah kota, di mana dalam kota itu ada kebiasaan, siapa yang bayar utang harus membawa sekeranjang hadiah. Boh isine buah, nopo isine kurma atau yang lain. Pokoknya bawa hadiah. Suatu hari datang Abu Burdah. Datang Abu Burdah. Abu Burdah niki ulama tabi'in.
Lalu ketemu Abdullah bin Salam. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan kepada Abu Burdah, nanti ke rumah saya ya, saya kasih tahu sesuatu. Akhirnya datanglah Abu Burdah ke rumahnya Abdullah bin Salam. Sesampainya di rumah Abdullah bin Salam, kata Abdullah kepada Abu Burdah, saya kasih nasihat. Innaka fi ardin ar-riba fihi fashin. Kamu sekarang berada di sebuah daerah di mana praktek riba itu tersebar di mana-mana. Masya Allah, itu sudah ada di zaman sahabat Abdullah bin Salam. Wa inna min abwabir riba, dan termasuk di antara pintu riba yang ada di sini, ada orang yang ngutangi orang lain. Fa idza halal ajal, ketika batas waktunya sudah habis, orang ini membayar utangnya wa bisallatin fi hadiyah, dan dikasih tambahan sekeranjang hadiah. Fattaqitil kasallah wa ma fiha. Kamu harus hati-hati. Hadiah itu kamu tidak boleh mengambilnya dan tidak boleh mengambil keranjang itu. Masya Allah. Sehingga sampai seperti itu kehati-hatian para sahabat. Termasuk juga manfaat utang berupa jasa dan layanan. Itu juga nggak boleh diterima. Dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik. Dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik. Beliau pernah menyampaikan, idza aqrada ahaduhu qardan. Kalau si A ngutangi sampean. Kalau si A ngutangi jenengan. Sudah? Lalu suatu ketika orang yang diberi utang itu menawarkan, summa hamalahu 'ala dabah. Menawarkan tunggangan atau menawarkan bantuan atau memberikan hadiah. Fala yaqbalha wala yarkabha. Jangan diterima hadiahnya dan jangan diterima tawaran layanannya. Karena itu termasuk bagian dari riba. Contoh ya, jenengan ngutangi tukang ojek atau tukang becak. Diutangi 500. Ketemu neng pasar. Monggo Bapak Ibu kula terne muleh pun gratis boten napa-napa. Pangapunten kula dereng saged bayar utang. Ini kata Anas bin Malik tidak boleh diterima. Kalau jenengan terima, alhamdulillah, entuk boncengan gratis. Ini layanan riba, tidak boleh diterima. Contoh kehati-hatian para sahabat di masa silam. Sekarang ada kasus ya. Ada kasus. Ada seorang istri utang suaminya. Mas kula utang piro 5 yuto. Bunganya piro? Pakai bunga nggak? Kalau sanggup bunga, nanti sampean tak pejeti tiap malam. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Menjeti bojone boleh atau tidak? Nggak boleh. Pripun, Bu? Sampean utang bapak, gitu. Tapi jenengan kasih janji. Engko nek bapak ngutangi kula, nanti tiap malam tak pejeti. Ini pejet riba atau bukan? Hah? Riba, ya? Jadi nggak boleh ya? Boleh atau tidak kayak gini? Nggak boleh. Pun nate ngeten iki. Dereng. Nanti malam mau dipraktekkan. Hah? Sampaikan saja ke suaminya. Ya, sehingga sampaikan ke suaminya ya. Wis to Pak, ra usah diutangi dikekno wae 5 yuto. Alhamdulillah. Sehingga nanti pejetnya pejet gratis. Bukan termasuk riba. Karena bagian dari jasa yang diberikan disebabkan karena utang itu masuk sebagai bentuk tambahan yang tidak diperbolehkan oleh para sahabat di masa silam. Sebab mereka memahami itu termasuk riba. Kados ngeten iki cukup banyak di sekitar kita. Ada orang kaya ngasih utang ke tetangganya yang nggak mampu. Lalu tetangganya ini jadi sering bantu. Sehingga ketika orang ini butuh tertentu, tonggone teko ngewangi. Sampai ketika panen, datang bantu. Dikasih bagian nggak mau. Dan dia menyampaikan uzur. Pangapunten nggih, utangnya dereng saged kula bayar.
Kalau udzur itu disampaikan oleh orang yang menerima utang, berarti dia membantu karena alasan apa? Karena alasan durung iso bayar utang. Coba kalau dia nggak punya utang, mungkin dia nggak mau bantu. Sing duwe gawe, sing utangi, masya Allah, tonggone sing diutangi membantu tanpa pamrih. Niki kula ikhlas nggih Pak, derek bantu. Kayang pangapunten dereng saged bayar utang. Kalau sampai seperti itu berarti ini bantuan karena alasan belum bisa bayar utang. Dulu para sahabat melarang yang praktek seperti ini. Meskipun di sekitar kita mungkin masih banyak ya, maka perlu diwaspadai. Jika ada orang yang membantu, padahal dia masih punya utang, sebaiknya kalau bisa yang punya utang ini jangan ikut membantu. Kalaupun bantu, dibayar. Agar tidak terjadi bentuk memberikan bantuan karena transaksi utang. Tapi ini wis kebiasaan di kampung gimana Pak? Yang namanya orang nek duwe gawe kan tonggone ngewangi nggih. Nah, kalau seperti itu boleh atau tidak? Jika nilai bantuannya sebagaimana umumnya yang berlaku di masyarakat, artinya tidak ada hubungannya dengan utang, insya Allah tidak masalah. Walhamdulillah. Baik, sekarang kita beralih ke riba jenis yang kedua. Riba jenis yang kedua adalah riba jual beli. Riba apa? Jual beli. Apa itu riba jual beli? Riba jual beli adalah riba yang disebabkan karena tukar-menukar objek ribawi. Riba yang disebabkan karena tukar-menukar objek ribawi. Objek ribawi ini apa? Komoditas ribawi. Baik. Sekarang kita akan mengenal terlebih dahulu, lalu apa itu komoditas ribawi? Nah, di buku ini sudah saya sebutkan ya. Komoditas ribawi ada 6. Ada 6 yang disebutkan dalam dalil. Sekarang coba dilihat di halaman 74. Dalam hadis dari Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Adzabu bidzahab, wal fidda bil fidda, wal bur bil bur." Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum kasar dengan gandum kasar, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Wonten pinten? Pinten? 6. Sekarang coba diulang. Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, garam. Ada berapa? 6. Nabi SAW mengatakan, mislan bimithlin. Kalau dipertukarkan, wajib podo. Tidak boleh ada selisih. Sawaan bisawain, harus sama. Yadan biyadin, dilakukan dari tangan ke tangan. Artinya harus tunai. Fa'idah talafat hadil asnaf, kalau beda jenis, fabi'u kaifa syi'tum, boleh ada selisih. Ma idza kana yadan biyadin, selama dilakukan dari tangan ke tangan, alias tunai. Baik. Sekarang coba diperhatikan penjelasannya kayak gini ya. Benda ribawi wonten 6. Coba diulang. Baik. Emas, perak, sampai garam ya. Dari 6 ini dibagi menjadi 2. Benda ribawi ada 6 dibagi menjadi 2. Benda ribawi kelas 1, benda ribawi kelas 2. Dibagi jadi 2, kelas 1 dan kelas 2. Yang kelas 1, emas dan perak. Yang kelas 1, emas dan perak. Turunannya adalah semua mata uang yang berlaku di masyarakat.
Turunannya adalah semua mata uang yang berlaku di masyarakat. Sudah di sini? Dipahami insya Allah? Baik. Yang kelas 2. Gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Turunannya adalah semua bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Turunannya adalah semua bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Contohnya apa? Beras, tepung, gula, dan seluruh turunannya. Termasuk minyak goreng. Ini semuanya adalah turunan bendaribawi jenis yang kelas yang keberapa? Yang kedua. Baik. Sampun? Sekarang aturannya. Aturannya kalau di buku di halaman 76 ya. Sebenarnya kalau punya buku bisa dibaca. Ini saya sampaikan ringkesannya saja. Ini kok buku siji nggih wong loro. Napa le tumbas urunan? Mboten napa-napa nggih. Yang penting pokoknya dibaca. Loh dulu kan seperti itu ya. Santri ini buku siji nggih wong telu, tukune urunan ya. Sehingga saat belajar niku gantian. Gak apa-apa ya. Yang penting pokoknya dipelajari. Sekarang aturannya. Jika ditukar sejenis, maka wajib tunai dan sama kuantitas. Jika ditukar sejenis, maka wajib tunai dan sama apa? Kuantitas. Contoh sejenis niku pripun, Pak? Emas dengan emas. Niki napa? Sejenis. Maka wajib tunai dan sama kuantitas. Baik. Contohnya Pak, yang di praktek lapangan. Misalnya, jenengan mau menukar rupiah dengan rupiah. Sejenis tidak ini? Sejenis. Misalnya, ada orang mau nukar ya. Wagiem dengan sumiyah. Ya. Yang sisi bakul bakso, sisi bakul soto. Di sini nggak ada namanya itu kan? Kalau nggak ada saya ganti ya. Kalau ada saya ganti. Nggak ada ya, sehingga tidak menyinggung ya. Ini wagiem bakul bakso. Konsumen pertama datang, gawa duit 50.000. Tuku bakso 10.000. Berarti susuk pinten? 40. Buka laci kosong nggak ada duit. Buka dompet ini baru pelanggan pertama nggak ada duit. Akhirnya dia datang ke Sumiyah. Yusum, saya mau tukar uang 50. Yusum baru punya 20. Iki onone mong 40 Nek 50 randuwe. Oh gak apa-apa. Aku ya mong butuh 40. Akhirnya dikasihkan uang 50.000. Lalu wagiem ngambil 40.000. Dikasihkan ke konsumennya. Niki susu 40.000. Konsumen pulang. Ya. Praktek yang terjadi antara wagiem dengan sumiyah ini riba nasi'ah. Kok bisa, Pak? Karena tidak sama. Sing siji 50.000, sing siji pinten? 40. Berarti sama atau beda? Beda. Yang 10 nyusul. Engko gampang sing 10, engko nek aku entuk duit 10 tak kena awakmu. Ini ndak boleh. Kalau ini dilakukan jadinya praktek riba. Bakul neng pasar kaya ngene iki gak ngerti. Pernah mengalami kejadian kayak gini Ibu-ibu? Nah ya, di pasar banyak yang kayak gini. Banyak. Nukar uang 50, ya sudahlah saya butuhnya cuma 30, dikasih 20, 10. Sing 20 nyusul. Menyusul ini masuk dalam kategori riba nasi'ah. Hukumnya
terlarang. Wah, nek koyo ngene kathah, Pak, di tengah masyarakat. Makanya inilah manfaatnya belajar, karena orang kalau belajar dia bisa lebih hati-hati dalam bersikap dan bertransaksi. Sudah? Nah, karena itu kalau sudah ngerti, sampaikan kepada teman-temannya yang lain. Kowe nek ijol duit kudu podo, cacahe podo. Utuh 50.000 dengan pecahan 20, 20, 10 harus sama. 100.000 dengan 50 berarti kudu dapat 50, 50 dengan 100.000 harus sama. Tidak boleh ada yang berbeda. Dipahami insyaallah ya? Baik. Contoh yang lain. Ada orang punya emas, cincin emas ya. Dia punya cincin emas yang dibeli pada tahun 2000. 20 gram. Insyaallah. Cincin emas 20 gram dibeli tahun 2000. Iku antepe kaya apa ya, Mas? Lalu di tahun 2020 mau ditukar dengan cincin emas yang sama. Biasanya cincin itu pinten gram? Hah? Biasanya pinten gram? 3 atau 5? Ya, baik, 5 saja ya. Ini beli cincin emas 5 gram di tahun 2000. Tahun 2020 mau ditukar dengan cincin emas yang baru. Ditukar dengan cincin emas yang baru di tahun 2020. Dengan berat yang sama, 5 gram juga. Pertanyaannya, nombok atau tidak? Nombok nggih? 5 gram yang lama plus 200.000, nanti bisa dapat 5 gram yang baru. Tambahan 200.000 menika masuk kategori riba fadl. Karena kan emas dengan emas, tapi ada tambahan duit. Tambahan ini masuk kategori riba fadl. Lah biasanya kaya ngono ya, Pak. Berarti sekarang jangan biasa nih. Harus ada perubahan. Sebab praktek seperti ini tidak diperbolehkan. Insya Allah paham? Baik, contoh yang ketiga. Jenengan panen beras rojo lele. Sudah? Setelah panen digiling, arep dipangan isin. Kok bisa beras apik kok dipangan? Biasanya nek wong Jawa sing apik diapakno? Didol. Karena dia merasa ini beras yang bagus, mau dimakan eman. Akhirnya dia tukar ke temennya yang punya beras raskin. Atau beras 64. Ya. Aku duwe beras rojo lele 2 kintal. Tak tukar karo beras 64 punya kamu. Tukar 3 kintal. 2 kintal ditukar 3 kintal. Sing rojo lele 2 kintal, sing beras 64 3 kintal. Praktek kayak gini riba fadl. Nggak boleh. Buatan parang nggih. Ada yang kayak gini. Misalnya beras 64 karo bramo. Nah, ditukar. Ini Pak Ustadz kok ngerti beras toh? Kulon dhisik bakul beras. Jadi ini ditukar dengan ini. Ketika ada selisih karena beda kualitas, itu masuk dalam kategori riba fadl. Hukumnya tidak boleh. Sehingga beras kalau ditukar dengan beras, wajib sama beratnya. Nek jenengan kemarin nukar beras 64, nanti ditukar dengan beras bramo atau beras yang lain harus sama. Ini 2 kintal, ini 2 kintal. Tidak boleh ada yang beda. Nah, sekarang ada kasus. Gabah dijolno beras itu boleh atau tidak? Ada petani panen. Lalu dia nggawa gabah diantarkan ke gilingan ya. Dia panen bawa gabah diantarkan ke penggilingan. Nggawa gabah 2 kintal. Ditukar karo beras karo tengah kintal. Ngoten nggih? Itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh.
Kenapa? Karena ada selisih. Terus solusinya bagaimana, Pak? Solusinya dijual dulu. Beras 2 kintal didol, entuk duitnya dipakai, atau gabah 2 kintal dijual, dapat uangnya dipakai untuk beli beras. Dapatnya berapa? Silahkan. Meskipun nanti ada selisih. Nah, kita perhatikan banyak petani yang praktek di penggilingan tuh kayak gitu. Sehingga dia datang bawa gabah, mulai gawa beras. Tapi berasnya bukan gabah dia yang digiling, beras yang sudah jadi, yang sudah gilingan. Nah itu kalau beda, tidak boleh. Yang boleh ini dijual dulu, setelah dapat duit, dipakai untuk beli beras. Tengupit ngaten niku mboten? Di sini kayak gitu? Enggak ya? Kalau di sini kan di masjid nggak ada jualan beras ya. Nggak ada yang kampung ya, beda lagi. Sudah? Sekarang aturan yang kedua. Aturan yang kedua. Apabila beda jenis tapi satu kelas. Beda jenis satu kelas. Maka wajib tunai. Beda jenis satu kelas, wajib napa? Tunai. Tidak boleh ada yang tertunda. Contohnya napa, Pak? Emas dengan perak. Itu beda jenis satu kelas. Kalau dipertukarkan, nukar emas dengan perak, wajib tunai. Meskipun boleh ada selisih. Misalnya emas 1 gram, ditukar dengan perak 100 gram. Monggo, silahkan. Boleh. Contoh yang lain, uang dengan emas itu satu kelas. Uang dengan emas niku napa? Satu kelas. Maka kalau dipertukarkan wajib tunai. Karena wajib tunai, maka tidak boleh beli emas secara kredit. Kredit emas niku riba nasiah. Kenapa kok riba? Karena tidak tunai. Emasnya sekarang, uangnya menyusul, dicicil. Itu tidak boleh masuk dalam kategori riba nasiah. Baik. Pernah seperti ini? Ada kayak gini di lapangan? Jual beli emas kredit? Banyak ya. Sehingga ini tidak boleh, karena ini kalau dilakukan masuk riba nasiah. Sudah? Contoh yang lain pripun, Pak? Jual beli emas online niku nggih boten pareng. Jenengan melihat di online, lalu beli emas. Sudah transfer uangnya. Nanti emas dikirim. Nah, emas dikirim ini kan berarti tidak tunai antara uang dengan emas. Ketika itu terjadi, maka ini termasuk di antara bentuk riba nasiah. Masya Allah, Pak, apa-apa kok ya ora entuk. Nah, iki ra oleh kan. Ini masalahnya kita sedang menyebutkan daftar kesalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga yang kita bahas adalah praktek riba di kalangan masyarakat. Nah ini kita petani inggal siji satu demi satu, biar nanti orang itu paham. Nah kalau paham, agar dia punya semangat untuk meninggalkan. Baik, berarti kalau beli emas, caranya gimana? Ono duit, ono emas dalam satu tempat, tidak boleh tertunda. Sehingga kalau orang itu beli emas, wajib tunai. Dodolan emas juga harus dibayar secara tunai. Nek sing tuku orang jauh bagaimana? Yang beli di Jakarta, yang jual di Klaten. Bagaimana solusinya agar bisa terjadi jual beli emas jarak jauh? Di YouTube ANB Channel itu ada salah satu penjual emas mini gold ya. Beliau sering bertanya tentang masalah ini. Karena beliau jualannya ada di daerah A, pembelinya dari Jakarta, dari Surabaya, dari mana-mana. Dan tidak mungkin hanya untuk beli emas 0,1 gram teko ke kotanya, itu biayanya lebih mahal. Emasnya harganya cuma 100.000, 200.000.
Terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah ada wakil. Ada apa? Wakil. Jadi kalau yang jualan emas di Klaten, yang beli dari Jakarta, maka orang Jakarta ini menghubungi wakil yang ada di Klaten. Misalnya koncone, atau keluargane, atau temannya yang jual emas. Ya? Lalu dia transfer ke wakil. Aku tulung untuk kono emas 5 kilo, sing bakul ning Klaten. Iki duitnya tak transfer. Ya? Transfer ke si A ini. Nah, si A ini sebagai wakil. Nanti si A datang ke toko emas, terus bertransaksi dari tangan ke tangan. Ini emas, ini uang dibayar. Sudah? Setelah diterima oleh wakil, selanjutnya wakil mengirim ke Jakarta. Nah, ini solusinya sehingga tetap bisa jualan emas jarak jauh. Walhamdulillah. Aturan yang ketiga. Mohon pinten niku? 2 ya? 2. Sekarang yang ketiga. Apabila ditukar beda kelas, maka boleh bebas. Jika ditukar beda kelas, maka boleh bebas. Artinya boleh bebas, mau ada tambahan silahkan, mau kredit juga boleh. Contohnya beda kelas, uang dengan beras. Ini sama kelas atau beda kelas? Beda. Yang satu emas, yang satu beras, yang satu uang, satu beras. Kelas 1 sama kelas 2. Kalau seperti ini boleh beda. Sehingga bolehkah beli beras secara kredit? Boleh atau tidak? Boleh. Karena beda ke kelas. Tapi nanti jenengan bayarnya pakai uang. Nempur beras, bayarnya dicicil, itu boleh. Karena beda kelas antara uang dengan beras. Walhamdulillah. Baik. Jualan beras online niku boleh napa boten? Larang ngirime timbangane berase. Ang berase mau 10 kilo, ongkire 30 kilo kan ya. Ya meskipun kalau terjadi boleh. Sebab antara emas dengan beras itu boleh beda, tidak harus dari tangan ke tangan. Wallahu a'lam. Pun nggih jam 12. Jenengan nggih pun ngantuk kados e. Nah. Maka kajian kita hentikan karena jamaahnya sudah pingin pulang. Sampun Ustaz. Masya Allah. Ini masih ada tambahan pertanyaan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari jamaah. Pertanyaan yang pertama. Bagaimana ketika pas butuh banget, tapi tidak ada yang mau nolong? Jadi terpaksa utang bank. Karena sing gelem nolong mong bank. Ini Masya Allah ya. Banknya baik hati. Bank Thayyib. Baik. Sebenarnya itu bukan solusi. Makanya kalau bisa, perlu dilakukan kerjasama antar sama kaum muslimin. Yang diajarkan dalam Islam, kalau ada orang yang butuh, maka dia boleh minta zakat. Orang yang butuh boleh apa? Minta zakat. Datang ke Lazis. Lalu sampaikan, saya butuh. Ini surat dari RT yang menyatakan kalau saya butuh. Sehingga nanti berhak untuk mendapatkan zakat. Karena orang yang membutuhkan, dia berhak dapat zakat. Kalau zakat masih kurang, bagaimana Pak? Kalau masih kurang, dia boleh minta lagi ke badan amil yang lain. Sampai kebutuhannya tertutupi. Sehingga orang miskin ditutupi kebutuhannya dengan cara dia berhak untuk minta zakat. Masalahnya, nek dana zakatnya habis. Sementara kebutuhannya masih besar. Dan tidak ada yang mau membantu. Dalam kondisi seperti ini, apakah diperbolehkan bagi dia
untuk melakukan utang riba karena sudah tidak ada solusi yang lain. Baik, ini saya buka fatwa, meskipun tolong jangan sampai disalahgunakan. Fatwa yang pernah diterbitkan oleh sebagian ulama, dan termasuk diantaranya adalah Lajnah Daimah. Bagi orang yang betul-betul kepepet, sampai mepet sudah ya. Sudah tidak ada solusi yang lain. Sementara nggak ada yang bisa ngasih utang, nggak ada yang bisa ngasih solusi yang lain, dia boleh utang riba. Pilihan terakhir. Dan sampaikan kepada yang memberi utang bahwa dia sebenarnya tidak mau. Namun karena terpaksa, sehingga nanti yang nanggung dosa adalah yang memberi utang dan minta bunga. Itu yang nanggung dosa. Itu kalau sudah nggak memungkinkan, sehingga dia utang riba dalam posisi apa? Terpaksa. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini dikirimi sak menake ya. Nggih. Sekarang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dulu bekerja di koperasi dan ayah bekerja di koperasi. Alhamdulillah sekarang saya dan bapak sudah meninggalkan hal tersebut. Bagaimana cara tobat dari harta haram? Karena bapak sudah hampir 20 tahun bekerja di koperasi tersebut. Riba yang didapatkan sebelum tahu ilmunya, hukumnya halal untuk dimiliki oleh pemiliknya. Riba yang didapatkan sebelum tahu ilmunya, hukumnya halal untuk dimiliki oleh pemiliknya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha, falahu ma salafa wa amruhu ilallah." Barang siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Rabb-nya, sudah tahu ilmunya, fantaha, lalu dia berhenti, leren. Falahu ma salafa. Maka dia punya hak untuk memiliki harta riba di masa silam, yang dulu dia dapatkan sebelum tahu ilmunya. Sehingga orang yang mendapatkan harta haram, lalu dia tobat, maka harta yang dia dapatkan dulu sebelum tahu, tidak wajib untuk dikeluarkan semua. Dipahami ya? Sehingga kalau dulu Bapak dan Anda bekerja di koperasi simpan pinjam, lalu dari situ jenengan punya bunga, kemudian jenengan sekarang tobat, maka tidak ada kewajiban untuk menguras seluruh harta. Apalagi memiskinkan diri dengan cara mengeluarkan harta. Zaman dulu sahabat itu pernah jualan khamr. Sejak kapan? Sejak zaman jahiliyah. Lalu ketika Islam datang, apakah khamr langsung diharamkan? Tidak. Bertahap. Sampai akhirnya khamr diharamkan. Dan ketika khamr diharamkan, Nabi SAW hanya meminta, buang semua khamr yang kalian simpan. Sementara hasil uang yang didapatkan di masa silam oleh Rasulullah SAW, beliau tidak perintahkan untuk dikeluarkan. Karena ini didapatkan sebelum ada ayat yang mengharamkan khamr. Maka berlaku bagi masyarakat di zaman sekarang, orang yang tidak mengetahui ilmunya, lalu dia melakukan praktek yang haram, terus dapat duit, begitu tahu ilmu, dia tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan hartanya. Oh, Masya Allah, ini angkanya banyak ini. Ini laporan keuangan ya. Sebentar dulu nanti, kita tunda dulu. Ada pertanyaan? Seberapa besar keuntungan yang bisa kita peroleh dalam perdagangan? 10, 15, atau 5%? Mohon penjelasan berapa persen yang dianjurkan dalam agama. Baik. Saya mau bercerita ya. Ini tolong fokus dulu ya. Yang gerendengan di belakang
Gerenangnya dilereni sik. Dulu ada sahabat namanya Urwah Al-Bariki. Sinten? Urwah. Nah. Sahabat Urwah Al-Bariki ini diberi oleh Nabi SAW uang 1 dinar. Titip, tolong tukokno wedhus. Belikan kambing. Lalu berangkatlah Urwah ke pasar kambing. Ya. Sampai di sana dengan uang 1 dinar, Urwah bisa membeli 2 ekor kambing. Terus dibawa sama Urwah. Di perjalanan, ada orang yang pingin beli salah satu. Akhirnya dijual oleh Urwah 1 ekor dengan harga 1 dinar. 1 dinar niku pinten, Pak? Sekarang kurang lebih 4 juta. 1 dinar sekarang kurang lebih 4 juta. Jadi Urwah datang ke pasar, nggawa duit 4 juta, berhasil membawa 2 ekor kambing. Di jalan ada orang yang mau beli, didol salah satu dengan harga 1 dinar. Balik kepada Nabi SAW, kemudian diserahkan kepada beliau, ini kambing, ini uang 1 dinar. Berarti bati pinten? Berarti pinten? 100%. Berarti dagang untung 100% boleh, Pak? Boleh. Sehingga dalam masalah keuntungan, Islam itu tidak memberikan batasan. Dan Nabi SAW ketika mendapatkan laporan dari Urwah semacam ini, beliau tidak memarahi Urwah. Dan beliau tidak mengatakan, kowe mau ngapusi sopo? Kok entuk duit sakmene? Entuk wedhus duitnya balik utuh, ngapusi sopo awakmu iki? Beliau tidak mengatakan demikian. Bahkan yang boleh lakukan mendoakan Urwah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Barakallahu fi safqati yadik. Semoga Allah memberkahi transaksi yang kamu lakukan. Sampai sahabat mengatakan, andaikan Urwah itu dagang pasir, jadi tanah. Andaikan Urwah itu dagang pasir, akan jadi emas. Saking pinternya dalam berdagang, dan dapat doa dari Nabi SAW diberkahi. Nah, nyuwun tulung ya. Jadi begini, pekerjaan bisa ditiru, tapi hasil belum tentu sama. Kalau kok niru koncomu bakul tempe, saiki iso munggah kaji. Niru bakul tempe, ra kaji-kaji. Pekerjaan bisa ditiru, tapi hasil belum tentu sama. Maksudnya begini ya. Ada sebagian orang itu yang kalau dia jualan pinter, berkah, maju jualannya. Sebaliknya ada sebagian orang kalau dodolan selalu rugi. Ya, rugi terus, jaluk modal meneh, rugi meneh, jaluk modal meneh, rugi meneh. Karakter orang beda-beda. Nah, sehingga yang karakter penjual dan biasanya gampang untung, Allah takdirkan rizkinya dari jualan. Sebaliknya ada yang ketika jualan gampang rugi. Bisa jadi Allah takdirkan rizkinya dia jadi karyawan. Orang ini kalau jualan dia gampang rugi. Tapi kalau jadi karyawan bagus, karirnya naik. Allah membagi rizki sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Maka jenengan tidak perlu maksa bojone, kalau Pak tiru tonggomu kayak pinter dagang. Belum tentu nek bojone jenengan dagang, hasilnya podo karo tonggone. Karena usaha bisa ditiru, tapi hasil itu bagian dari takdir Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Baik. Karena itu untuk jualan ngambil untung 100% hukumnya boleh. Tapi yang tidak boleh adalah menjual melebihi harga pasar. Itu tidak boleh. Menjual barang melebihi harga pasar. Itu tidak boleh. Kenapa, Pak? Itu sama dengan bodoni konsumen. Contoh, ya. Klaten niku makanan khasnya apa? Soto seger, ya. Ada orang jualan soto. Lalu datang mobil plat B Jakarta, orang ngerti rego. Beli soto 2 mangkok. Selesai makan tanya, pinten 50.000. Soto 2 mangkok kok 50.000. Ini menjual di atas harga pasar. Ceritanya ngeten nggih.
ada orang main ke alun-alun Jogja, beli wedang ronde 2 mangkok, disuruh bayar 100.000, sak mangkok 50.000. Kenapa? Sing tuku plate B. Wong Jakarta gak ngerti harga, dipentung. Nah, harga mentung ini namanya menjual barang di atas harga pasar. Hukumnya dilarang, dolim. Tapi kalau Anda menjual sesuai harga pasar, untungnya 100%, nggak apa-apa, boleh. Wallahu a'lam. Jika seorang mengambil pinjaman di bank konven, tapi karena dia tahu kemudian dia uang pinjaman itu adalah riba, maka dia enggan bayar pinjaman itu. Padahal uang itu sudah dia gunakan, tapi dia tidak mau bayar. Bagaimana dengan hal tersebut? Baik. Kalau utangnya tetap wajib dibayar. Utang 10 juta, bunganya 2 juta. Yang wajib dibayar yang mana? Pinten? Wis do ngantuk ya kayaknya. Mboten sasuwe-suwe niki. Utang 10 juta. Bunganya 2 juta. Yang wajib dibayar yang mana? Yang 2 juta nggak boleh dibayar. Sehingga kalau beliau bayar pokok, insya Allah sudah terbebas dari tagihan di akhirat. Tapi ini gak gelem bayar sama sekali, nanti yang memberi utang berhak nagih di akhirat. Sehingga pokoknya harus tetap dibayar. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya naik haji dengan biaya talangan haji? Kalau baru tahu hukumnya bagaimana? Apa dengan umroh bisa diniatkan untuk menyempurnakan haji? Takut dulu hajinya tidak diterima. Memang yang namanya haji tidak semuanya dilakukan dengan baik ya. Ada orang yang haji tapi uangnya nggak benar. Ada juga orang yang haji tapi dengan cara yang ngapusi. Ya. Ada yang dengan cara nipu. Dan seterusnya. Makanya bisa jadi hajinya bukan haji mabrur, tapi jadi haji gur. Nah itu bahaya ya. Sangat disayangkan. Dia keluar biaya, tapi ternyata hajinya tidak diterima. Karena ada banyak pelanggaran yang dia lakukan. Karena itu, tolong dalam melaksanakan ibadah yang sifatnya mengeluarkan harta, harta yang Anda keluarkan adalah harta yang bersih. Sebab Allah tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sehingga kalau sumbernya dari harta yang buruk, maka ibadah itu tidak diterima. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, La yakbalullahu salatan bi ghairi tuhur, wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil korupsi. Nah, duitnya uang kok gak sedekah? Kalau sedekah ya pakai uangnya sendiri, jangan pakai uang orang lain. Sehingga sedekah hasil korupsi, kata Nabi SAW, tidak diterima. Kurban tapi duitnya duit haram. Ini bisa jadi tidak diterima. Makanya ibadah yang bentuknya mengeluarkan harta, pastikan uang yang dipakai untuk digunakan ibadah itu adalah uang yang halal. Wallahu a'lam. Solusinya kalau sudah terlanjur dulu ya, itu terjadi di masa silam. Ya, solusinya berangkat lagi. Nek duit-duitnya. Karena kan itu kejadian di masa silam ya. Arab dibaleni nggih pripun, berarti berangkat lagi. Kalau tidak ada dana bagaimana? Apalagi sekarang haji daerah Jawa Tengah pinten tahun? Jogja itu kan sudah sampai 30-an. Kalau Jawa Tengah pinten tahun? 20-an. Masih di angka 20-an. Karena kan per regional provinsi ya.
Wah, nek daftar saiki umure wis 40 atau bahkan 50 ge daftar. Nggih, tawakal ala Allah. Mbok saya urip mbok ora, pokoknya daftar. Karena sekarang jadi sangat susah ya. Bahkan yang furoda saja seperti kemarin ya, ribuan yang ditolak. Ribuan yang ditolak. Baik. Nah, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kondisi kaum muslimin bisa normal kembali sehingga haji bisa mudah seperti dulu. Cuman yang sudah pernah haji dengan cara talangan sebelum tahu ya, karena dulu tidak ngerti, semoga Allah memberikan ampunan dan berdoalah agar pahala ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dugi jam pinten nih? Nggih? Masih ada waktu ya? Masih 15 menit lagi, Ustadz. Apun dong ngantuk nih, Bu. Bisa tanya langsung, Ustadz. Nggih, monggo, pripun? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu di warga setempat itu mengadakan arisan maupun simpan pinjam. Kemudian tabungan yang dipinjamkan itu kepada anggota itu dipersilahkan dengan memberikan infak seikhlasnya seperti itu, apa dibolehkan. Kemudian hasilnya nanti dibelikan untuk kepentingan warga. Nah, itu apa termasuk riba atau bukan? Baik. Jadi tambahan apapun yang dipersyaratkan di saat transaksi utang piutang itu masuk kategori riba. Tambahan apapun yang disyaratkan dalam transaksi utang hukumnya riba. Baik pakai nominal maupun seikhlasnya. Sebab seikhlasnya itu kan angkanya ya. Seberapapun monggo, yang penting seikhlasnya. Tapi minta tambahan. Nah itu tidak boleh. Namun kalau sifatnya hanya pemberitahuan, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jenengan kalau utang lalu bayar utang, ngasih kelebihan itu boleh, silakan. Kami tidak minta dan kami juga tidak membuat kesepakatan seperti itu dan di sini tidak ada tradisi seperti itu. Kalau tiga ini terpenuhi, lalu atas inisiatif pribadi dari orang yang berutang ngasih tambahan, silahkan diterima. Boleh, sehingga sifatnya hanya informasi. Boleh monggo ngasih tambahan. Nanti uang tambahan itu dikumpulkan akan digunakan untuk kegiatan sosial atau fasilitas bersama, monggo. Sebenarnya kalau itu fasilitas bersama, pakai dana wakaf boleh. Misalnya, RT butuh sound system, mikrofon wireless nih Kang, yang bisa dibawa kemana-mana. Monggo jenengan bagi para jamaah yang mau ikut wakaf, harganya 1.500.000. Nah, ngono sing wakaf 100, wakaf 200 ditompo. Jadilah benda itu, insya Allah yang turut nyumbang dapat pahala. Selama ini dipakai. Sebab benda yang dipakai untuk kemaslahatan bersama, itu boleh melalui perwujudan dana wakaf. Dan itu solusi yang kita berikan. Sehingga nggak perlu pakai simpan pinjam, nggak perlu apa, pakai wakaf saja. Biar nanti orangnya dapat pahala. Apa hukumnya tukar kado? Dibungkus tanpa tahu isinya. Tukar kado kalau nilainya besar, nggak boleh. Karena nanti jadinya gharar besar. Kalau nilainya besar, hukumnya apa? Nggak boleh, karena jadinya gharar besar. Misalnya, tukar kado, nilai minimal 100.000, maksimal bebas. Maka ada yang ngasih kado, cincin gelang kalung. Ada yang HP, iPhone, iPad. Sehingga nanti untung-untungan. Ada yang dia ngasih kado murah, dapat mahal. Ada yang ngasih kado mahal, dapat murah. Kalau seperti ini, nggak boleh. Ini gharar besar. Yang kedua, tukar kado yang nilainya kecil. Misalnya, kado 5.000-an. Terserah bebas. Sehingga semua isinya, harganya sama 5.000.
lalu nanti dibawa ke sekolah, saling ditukar. Insya Allah tidak masalah, karena ini gharar yang kecil. Dan gharar kecil diperbolehkan. Wallahu a'lam. Jika saya mau menjual rumah, tapi pembelinya beli dengan cara KPR, apakah saya berdosa? Biasanya kalau dia KPR bank, maka pemilik rumah akan diundang ke bank, lalu diajak ikut tanda tangan dalam transaksi. Kalau ini yang terjadi dan jenengan ikut tanda tangan, maka berarti masuk ta'awun dalam dosa dan maksiat, dan jenengan jadi saksi. Ini waliyadzubillah, kena laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dilakukan. Udah? Tapi kalau yang dilakukan yang kedua, begini ya. Pokoknya saya nggak mau berurusan dengan bank. Sampean mau cari duit dari mana terserah. Yang penting saya dapat uang tunai dari jenengan, dari konsumen. Nah, masalah konsumen mau cari duit dari mana terserah konsumen. Insya Allah diperbolehkan. Meskipun dia utang bank, berarti penjualnya tidak berurusan dengan utang bank yang dilakukan oleh konsumen. Wallahu a'lam. Tulisan yang sebelumnya diberitahukan bahwa uang yang dapat diambil 5.000 atau 10.000 untuk orang yang mengadakan arisan. Jadi uang yang didapat tidak penuh. Maksudnya gimana ini? Potongan. Potongannya 5.000 atau 10.000. Berarti gak podo. Gak seragam. Oh, dipotong 5.000. Baik. Solusi yang bisa saya sarankan, pisahkan antara pendaftaran dengan arisan. Pisahkan antara pendaftaran dengan arisan. Misal ya, arisan ini biasanya neneng Klaten 10 juta. Nah, gitu. 10 juta per pekan. Setiap Jumat store 10 juta. Misalnya ya. Jenengan amin kan mboten apa-apa toh. Kok diguyu asal. Baik. Lalu nanti bandar dapat potongan 100.000. Maka potongan untuk bandar dikasih di depan saat pendaftaran. Sing pengen melu daftar ning bandar. Dia datang ke bandar, bayar 100.000. Sudah? Sehingga bandar dapat di depan dengan biaya pendaftaran. Kalau yang ikut 100, ya 100.000 peng 100, 10 juta. Didapatkan oleh bandar. Nah, selanjutnya arisan dilakukan. Sehingga pendaftaran sendiri, arisan sendiri. Insya Allah kalau seperti ini boleh dipisahkan. Misalkan utang di bank syariah terdapat denda. Denda tersebut dimasukkan ke lazis. Apakah denda tersebut termasuk riba? Saya pernah mempelajari bagian ini. Jadi ada sebuah buku ya, judulnya Ma'ayir Syariah. Itu juklak untuk perbankan syariah internasional yang diterbitkan di Bahrain. Jadi buku ini menyebutkan tentang keterlambatan yang terjadi pada nasabah. Kapan boleh diberi denda? Ada rincian. Jika nasabah terlambat bayar karena tidak mampu, maka tidak boleh ada denda. Tapi kalau nasabah telat bayar padahal dia mampu, berarti dia dolim. Dan kalau dia dolim, boleh dihukum. Hukumannya itu dengan cara diberi denda. Nah, denda ini turunan dalam mazhab Malikiyah, itu ada istilah al-ilzam bit tabarru'. Kewajiban untuk melakukan kegiatan sosial bagi orang yang melanggar. Karena dia melanggar, maka dia harus melakukan kegiatan sosial dengan cara
bayar denda. Nah, denda ini oleh bank dijadikan sebagai pendapatan non halal. Dijadikan sebagai pendapatan non halal. Lalu dimasukkan ke lazis. Sudah, ini boleh dengan syarat denda itu diberlakukan bagi nasabah yang nggak bayar padahal mampu. Tapi kalau nasabahnya nggak bisa bayar, denda ini tidak boleh dilakukan. Wallahu alam. Baik, ini masih banyak sekali pertanyaan dan kayaknya tidak bisa kita baca semuanya. Mungkin demikian dulu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf barangkali tidak bisa kita buka. Insya Allah semoga di lain waktu nanti ini bisa disimpan dalam panitia ya. Nanti boleh diantarkan lagi. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.